batalkan kan mereka, yang batalkan kan bukan dari dari batalkan. Jadi seharusnya nggak apa-apa, pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh? Hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Dan yang batalkan juga mereka. Kita tetap mengatakan komitmen untuk menjalankan pertemuan di tanggal 11 itu. Tapi kan kuasa hukum S yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Ya, kita mengatakan ya silakan saja. Nah, seharusnya pertemuan tanggal 11 itu nggak usah dibatalkan hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Karena nanti agenda yang pertemuan di 11 Juli itu apabila hasilnya memang itu adalah hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, itu bisa dibuat secara tercatat dan bisa dibawa dalam mediasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga itu udah dari Dilan gitu. Lagi hukum antar pihak, karena pihak kan ada tuh di akta Dilan notaris yang buatnya. Para pihak sudah sepakat, tapi kan tidak terrealisasi sebagaimana yang dituangkan dalam akta 39 tersebut. Nah, padahal kalau berdasarkan dan juga kalau perdata akan perjalanan oleh perdata itu mengikat hasilnya bagus, ada titik temu. Nanti pada waktu persidangan pertama kita akan matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, mengenai masalah hak asuh anak kan sebenarnya kan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Dari awal kan kita sudah berikan itu hak asuh anak itu kepada ibunya. Seperti yang tertuang dalam akta 39, sebenarnya kan sudah final, hanya pelaksanaannya saja yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. 2-3 hari anak-anak harusnya berkumpul dalam seminggu bersama dengan Ruben. Nah, jadi selain mengenai masalah hak asuh anak dan juga tentunya jadwal pertemuan, di dalam gugatan kami juga menyampaikan terkait dengan masalah anak-anak ini patut diduga berada dalam lingkungan yang tidak aman, ya. Adanya dugaan eksploitasi anak dilibatkan dalam live TikTok di malam hari dan juga ada hal-hal lain yang tidak seharusnya itu dialami oleh anak yang masih di bawah umur. Itu yang menjadi materi gugatan kami. Artinya kan begini, kalau misalnya ada boikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan yang mungkin itu menciderai rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja. Kalau mekanismenya itu kan memang harus ada mediasi. Kalau misalnya proposal mediasi kami itu diterima oleh pihak S dan kemudian kami akan minta dibuatkan suatu akta vandading misalnya seperti itu yang merupakan produk pengadilan bahwa gugatan tidak diteruskan karena ada kesepakatan damai dari para pihak yang poin-poinnya adalah sebagai berikut. Misalnya diatur sesuai dengan proposal yang kami ajukan, ya saya rasa tidak jadi
masalah kalaupun misalnya gugatannya itu dicabut gitu loh. Tapi paling Apakah tidak sudah ada produk hukum lah yang mengatur tentang hal itu, yang, dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Belum. Ini yang harus saya luruskan, ya ini yang harus saya luruskan. Pada waktu gugatan perceraian yang dilakukan oleh Ruben Onsu, materi gugatan kita itu hanya meminta agar perkawinan antara Ruben Onsu dan S itu diputus karena perceraian. Tapi segala akibat dan konsekuensi daripada perceraian tersebut mengenai masalah, hak asuh anak, jadwal pertemuan anak dan lain-lain itu diatur secara terpisah atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuat di hadapan notaris dan dikeluarkan dalam produk Akta 39. Jadi belum ada produk hukum pengadilan yang mengatur tentang hal itu. berarti Ya, karena kalau sudah diatur kan jadinya bisa diidam nanti kan. Sesuatu yang sudah diputus kan nggak mungkin diputus 2 kali. Jadi belum ada produk pengadilan yang mengatur tentang hak asuh anaknya itu jatuh kepada S, itu nggak ada. Jadi itu atas dasar kesepakatan dan atas persetujuan Ruben ya, untuk memberikan hak asuh itu kepada ibunya, dan juga atas dasar kesepakatan bersama juga mengenai masalah dalam seminggu itu ada 2-3 hari anak-anak berkumpul bersama dengan Ruben. Jadi itu atas dasar sepakat. Nah, kalau mengenai masalah nafkah misalnya, banyak orang yang berpendapat kalau sudah sepakat 200 juta kenapa dipersoalkan? Angka tidak pernah disepakati. Tapi kewajibannya itu yang disepakati oleh Ruben, bahwa yang bertanggung jawab itu adalah Ruben. Nilainya harusnya berdasarkan diskusi. Ini juga nggak pernah terjadi. Nah, jadi artinya belum ada satu produk hukum dari pengadilan yang mengatur tentang konsekuensi dari putusnya perkawinan Ruben dengan S. Jadi kalau nanti misalnya ada produk hukum dari pengadilan, ya ini nanti yang dilandaskan pada gugatan yang sudah kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sidang pertamanya tanggal 15 Juli ini. Bang, ini kan Ruben kan juga maksudnya udah pulang dari umrah ya Bang ya. Mungkin apakah sudah ada pertemuan lagi Bang dengan Abang untuk membicarakan terkait gugatan hak asuh anak ini Bang? Ya, Ruben baru tiba di tanah air dari Tanah Suci kemarin tanggal 1 Juli. Saya baru tiba di Jakarta kembali dari sidang di Medan pada hari ini, hari Jumat. Jadi kami belum bisa bertemu ya. Nah, mungkin kami akan atur pertemuannya minggu depan. Bang Minola, ini kan posisinya kemarin kuasa hukum dari Sarwenda ini akan mengungkap bukti-bukti dalam fakta-fakta baru di dalam persidangan nanti, Bang. Mungkin dari pihak Abang sendiri dan Ruben seperti apa, Bang? Enggak ada sepanjang berkaitan dengan masalah anak ya, berkaitan dengan masalah anak-anak tidak diberikan bertemu, berkumpul bersama dengan ayahnya seperti yang disepakati. Ya, sepanjang itu berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan hak anak-anak dan juga hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Kami nggak khawatir gitu loh. Tapi seperti yang saya katakan, kami akan tolak jika bukti-bukti itu tidak mengarah kepada kepentingan yang berkaitan dengan masalah anak gitu loh. Jadi karena bukan lagi materi pembuktian untuk menyerang karakter dan kekurangan para pihak, karena itu sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Ya, dan kami juga punya bukti-bukti gitu loh, yang mungkin juga akan menjadi suatu kejutan jika bukti itu akan kami tampilkan dalam persidangan. Tapi semuanya bukti-bukti itu akan berkaitan dengan kepentingan anak dan juga kenapa hak asuh anak itu harus berpindah, dan yang pasti kalau hal itu dikabulkan oleh pengadilan, Ruben sudah mengatakan dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh S, yaitu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Bang, berarti penegasan aja Bang, berarti ntar saat sidang kok Ruben akan datang kah Bang atau? Sampai hari ini kan belum ada pembicaraan, kan sudah dikasihkan kuasa kepada kuasa hukumnya gitu loh. Ya. Jadi artinya itu nanti kita lihat dalam mediasi
biasanya kan memang prinsipal itu diharapkan hadir ya kedua belah pihak untuk dimediasi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang misalnya ada alasan yang dapat diterima secara patut, prinsipal juga tidak hadir nggak jadi persoalan, mungkin bisa melalui video call, bisa melalui kuasanya, itu bisa terjadi. Nah, sampai hari ini karena sidangnya tanggal 15 Juli belum kami bicarakan secara tuntas dengan Ruben Onsu dan juga karena kami juga belum bertemu, maka pembicaraan itu belum dibahas sama sekali. Oke, berarti Ruben sendiri membuat keputusan ini tuh udah sangat bulat dengan mungkin dengan pemikiran sangat lama kali ya Bang ya, dengan keyakinan Ya sangat. sudah pasti. Kemarin ketika Ruben masih ingin mempertimbangkan untuk memutuskan mengajukan gugatan, teman-teman dan masyarakat nggak sabar gitu loh. Kapan bang gitu loh. Ketika dia sudah sampai kepada putusan untuk melayangkan gugatan, malah dipertanyakan apakah sudah bulat, udah berdasarkan pertimbangan bang loh. Sudah dong, kan kemarin juga kan kita ditanya-tanya kapan didaftarkan, kita bilang akan ada pada waktunya setelah pertimbangan. Jadi kalau misalnya sekarang sudah didaftarkan, tentu itu sudah sesuai dengan pertimbangan yang matang oleh Ruben. Tapi Bang, mungkin kira-kira dari Abang sendiri ada optimis kan sih Bang bahwa Ruben Onsu ini menang dalam gugatan hak asuh anak ini Bang? Optimis itu kan pasti akan ada pada para pihak. Itu wajar-wajar saja. Kami sebagai penggugat optimis kami akan menang. Ya, dan kalau ditanya sama kuasa hukum S sebagai tergugat, sebagai termohon, ya kami kan pemohon, ya. Sementara S itu kan termohon. Kalau ditanya sama kuasa hukumnya S sebagai termohon, dia juga pasti akan optimis menang. Ini itu tidak akan bisa mengeliminasi hak ibu maupun hak ayah masalah dengan anaknya. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kami minta anak itu karena kami khawatir gitu misalnya ya bahwa anak-anak ini dalam lingkungan yang tidak aman karena ada dugaan eksploitasi itu, dan juga tentunya karena kami juga tidak diberikan kesempatan untuk berkumpul sebagaimana yang seharusnya menjadi hak dari klien kami Ruben Onsu. Tapi apakah kalau misalnya kemudian dimenangkan, Ruben akan mengeliminasi, menggugurkan hak ibunya untuk berkumpul dengan anaknya? Ya enggak juga kan, enggak bisa kan. Kalaupun nanti misalnya pihaknya S yang menang gitu misalnya, apakah itu mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul bersama dengan anaknya? Enggak. Siapapun yang mendapatkan hak asuh itu tidak akan mengurangi hak orang tua yang lain untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Dan ini kami perlu penegasan dalam suatu keputusan oleh majelis hakim. Bang, kan pihaknya S sendiri kan bilang sudah menunggu kalau itu kejadian, mereka bakal membongkar kejadian-kejadian selama pernikahan, Bang. Nah, dari Gini, pihak Ruben sendiri udah gini ya. Satu, ya menunggu-nunggu. Loh, kok menunggu-nunggu? Tadi katanya kecewa kita menggugat. Cobalah kita agak sedikit konsisten dalam memberikan suatu statement. Tadi Mbak mengatakan kuasa hukumnya S kecewa karena kita mengajukan gugatan. Sehingga akhirnya itu harus membatalkan pertemuan di tanggal 11 joint meeting sesuai dengan undangan mereka, meskipun yang membatalkan adalah mereka. Terus sekarang mereka mengatakan menunggu-nunggu. Yang benar nih mana nih? Menunggu apa kecewa? Itu yang pertama. Yang kedua, akan membongkar semuanya hal yang berkaitan dengan masalah kelakuan Ruben selama perkawinan. Itu sudah selesai. Sekali lagi saya katakan itu sudah selesai. Itu ruangnya adalah pada waktu perceraian. Dan apapun yang menjadi kelakuan Ruben, mereka sepakat kan bahwa sesuai dengan Akta 39 ada hak Ruben untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Kenapa itu diingkari? Kalau misalnya ada kekhawatiran misalnya, kenapa pada waktu Ruben mau umroh, anak-anak dipertemukan? Jadi janganlah kita berretorika, gitu loh. Ya jangan kita berretorika terkait dengan masalah hal itu, sepertinya ngeri banget gitu loh.
Mungkin udah dari pihak Ruben sendiri udah mempersiapkan sikap belum Bang kalau misalnya hal itu dilakukan oleh pihak S? Dari awal kan kami nggak pernah gentar. Apa pernah kami menunjukkan kegentaran dan ketakutan kami? Terkait dengan masalah buka-bukaan itu, pernah nggak artinya Ruben mundur selangkah pun sehingga membuat dia tidak mengajukan gugatan hak asuh anak, kemudian dia stop untuk memperjuangkan haknya dia untuk bertemu dengan anak? Apakah pernyataan-pernyataan kami akan bongkar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disampaikan oleh S maupun oleh kuasa hukumnya, apakah itu menghentikan Ruben untuk hukum? Tidak kan? Itu bukti bahwa Ruben tidak pernah gentar. Karena Ruben juga punya bukti-bukti yang akan yang selama ini juga tidak ada. Tapi apakah kita ini mau sidang buka-bukaan kejelekan masing-masing atau ingin bicara tentang kepentingan anak? Itu dulu dong fokusnya. Jadi jangan melebar. Ya, jadi harus tulis tuh. Ruben nggak pernah takut, tidak pernah gentar gitu loh. Dengan ancaman-ancaman kita akan buka lah, ini akan nggak pernah gentar. Karena itu tidak menghentikan langkah Ruben untuk memperjuangkan haknya sebagai ayah. Tidak menghentikan langkah Ruben untuk datang ke KPAI. Tidak menghentikan langkah Ruben untuk mengajukan gugatan. Kurang bukti apa lagi? Bahwa Ruben tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Jadi janganlah artinya itu diciptakan satu kondisi seolah ada sesuatu gitu loh. Yang kalau dibuka ini akan membuat Ruben jadi habis loh. Apa yang membuat Ruben habis? Sebagai seorang ayah yang ingin berkumpul dengan anaknya. Apa? Nggak ada lah saya kira. Memang misalnya ada yang membuat Ruben tidak layak untuk menjadi sebagai ayah untuk berkumpul dengan anaknya, harusnya di kesepakatan 39 dari awal harusnya konsisten dong, tidak ingin memberikan hak itu karena sesuatu dan lain hal. Kalau kamu tetap minta hak kamu, kami akan lakukan upaya ini, kamu akan malu. Harusnya ada kondisi seperti itu. Jangan setelah kesepakatan dibuat, kemudian kita sekarang berdalih, berretorika, ada inilah, ada itu, akan dibongkar lah sama perkawinan. Apa enggak udah basi mas itu?